Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Puji horongi rohamu, oh Tuhan Yesus Raja King, Tuhan lehon maton diku aido domi Tuhan lupahon madiriku mamikir holong ni rohamu. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani aktivitas kita pada hari ini, kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kompas dalam perjalanan kehidupan kita untuk hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami rindu Tuhan membekali kami dengan firman-Mu yang boleh menjadi panduan dalam perjalanan kehidupan kami hari ini. Terpuji dan maaf dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari Ulauni Apostel atau Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian dalam bahasa Batak. Dungi makuling masi Petrus nin nama nungatakas dapat rohakku naso si ida bohi debata sian ganuk bang sodotahe jakononna akan nama kabiari bana jala mangulahon hati goran. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pengalaman spiritual yang berbeda yang dirasakan oleh Simon Petrus dalam nats ini. Bagaimana dia menyadari cara Allah merangkul orang-orang di luar dari suku dan bangsa tertentu. Itu sebuah pengalaman yang menarik yang dirasakan oleh Simon Petrus di tengah-tengah kehidupannya yang pernah terkontaminasi dengan sikap eksklusif, di mana seolah-olah Allah itu dan keselamatan itu hanya merupakan milik kelompok tertentu saja, milik suku tertentu saja, yaitu dari kalangan orang Yahudi. Pengalaman itu dia rasakan ketika setelah penglihatan Kornelius yang menyuruh untuk bertemu dengan Simon Petrus, dan Petrus juga yang diliputi oleh Roh. Bagaimana Allah menyuruh Simon Petrus untuk memakan makanan yang tidak halal dari ukuran Yahudi. Dan di situ kemudian dia baru tersadar bahwa ternyata Allah itu tidak seperti pemahaman Simon Petrus yang eksklusif, namun disebutkan
bahwa Allah tidak membedakan orang dari latar belakang, suku, dan bahasa apapun. Ini yang bisa kita lihat dari pengalaman yang berharga di tengah-tengah kehidupan Simon Petrus, demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Bagaimana di dalam kekristenan kita sering sekali juga terjebak di sifat yang eksklusif tadi, dengan gereja, latar belakang suku, dan sebagainya. Padahal sesungguhnya semuanya itu bagian dari kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya dengan demikian, seperti disebutkan ayat 35, dari latar belakang manapun kita, budaya, bahasa, status sosial yang berbeda-beda, seharusnya semua itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk boleh bersekutu, untuk boleh bersama, memuji Tuhan bersama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang di tengah-tengah kehidupan kita. Ini yang bisa kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang seolah-olah menjadi lebih daripada Allah dalam melihat berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Allah tidak menginginkan kita menjadi orang Kristen yang eksklusif, orang yang membangun tembok, tetapi justru sebaliknya, meminta kita untuk membangun jembatan, meminta kita untuk boleh menjadi penghubung terhadap sesama kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda latar belakangnya, berbeda sukunya, berbeda status sosialnya, bahkan juga berbeda dengan keyakinan dan iman dengan kita juga. Maka seharusnya bagaimana Allah memperlakukan manusia ciptaan, maka demikian jugalah kita seharusnya di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya dengan membangun jembatan dan bagaimana kita menjadi penghubung, kita bisa berdialog, kita bisa berdiskusi, kita bisa saling membangun satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kekristenan bukanlah untuk membangun tembok, tapi justru bagaimana kita membangun jembatan, boleh menjadi penghubung terhadap sesama kita, orang-orang yang berbeda dengan kita, menjadikan mereka menjadi bagian yang sama dan turut serta untuk ikut serta takut akan Tuhan dan turut serta memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa perbedaan yang ada pada kami adalah menjadi sebuah kekayaan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh saling mengisi satu dengan lain. Jangan biarkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kami menjadi pemisah, menjadi jalan untuk mengkotak-kotakkan, sehingga sulit untuk boleh bertemu, berbincang, dan berdialog Tuhan. Tapi mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melihat sesama kami sebagai orang-orang juga yang turut dikasihi oleh Allah. Maka bagaimana kami boleh merangkul mereka, mengajak mereka untuk ikut bagian menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roh aku
sakit. Kita mengakhiri ibadah pagi ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, yang memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.